saya Nurlaila Nasarudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CSRA, yang telah memberikan tugas tentang apa itu fenomenologi dan menariknya fenomenologi. Nah, langsung saja simak video berikut ini. Fenomenologi adalah sebuah disiplin ilmu dan studi inquiry deskriptif yang meletakkan perhatiannya pada studi atas penampakan, akuisisi pengalaman, dan kesadaran. Fenomenologi singkatnya adalah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman tersebut terbentuk. Studi fenomenologi didasarkan pada premis konsep fenomenologi Kantian. Studi fenomenologi didasarkan pada premis bahwa realitas terdiri atas objek dan penampakan kejadian atau fenomena yang dicerap atau dimengerti oleh kesadaran. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20 dalam perkembangan lebih lanjut. Nah, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin unitaris ataupun mazhab filsafat. Nah, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah ide atau metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga upaya mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup, dan bahkan upaya yang prodekal karena tiadanya fokus tematik yang mendirikan fenomenologi itu sendiri. Nah, fenomenologi juga mempengaruhi karya di luar lingkar pengaruh filsafatnya, seperti pada filsafat ilmu, psikiatri, estetika, moralitas, teori sejarah, dan antropologi eksistensial. Konsep fenomena dalam studi fenomenologi didasarkan pada konsepsi idealisme transcendental Kant yang membedakan fenomena yang tampak dan nomina hal yang tak dapat diketahui. Dalam pembacaan Kant, penampakan realitas berada pada budi keadaan mental subjek. Nah, lain halnya dalam pembacaan lain, Kant menyatakan penampakan suatu hal adalah penampakan sebagaimana suatu hal tampak. Kedua pemahaman tersebut dapat ditemukan dalam banyak literatur fenomenologi. Nah, akan tetapi pengertian yang paling umum ditafsirkan oleh para fenomenologi adalah pemahaman kedua penampakan suatu hal sebagaimana suatu hal tak tampak dalam budi, sehingga penampakan atas bagian dari realitas bukanlah keadaan mental, melainkan akan tetapi hal duniawi yang menampak dengan cara tertentu. Fenomenologi umumnya menolak gagasan Kant mengenai noumena. Patut diketahui pula hal yang menampak tidak untuk dimengerti secara sempit atau terbatas pada pengalaman dan sensori saja. Nah, akan tetapi mencakup pengalaman fenomena yang luas seperti institusi dan pengalaman batinilah lain. Dari perspektif fenomenologi, dalam kehidupan sehari-hari, subjek memandang pengalaman mengenai objek, baik objek fisis maupun objek batinia. Nah, seperti ide atau institusi. Real eksis subjek memandang objek sebagai fakta, lalu Husserl sebut sebagai sikap natural. Hasil dari proses fenomenologi tidak hanya berhenti sebagai sekedar koleksi kumpulan fakta-fakta partikular mengenai kesadaran. Nah, tetapi lebih tepatnya dirinci menjadi sekumpulan sifat dasar, fakta-fakta dan mode keterbiriannya. Dari hal tersebut, metode fenomenologi mengajar bukan semata laporan pengalaman subjektif, melainkan kualitas esensial yang digali dari pengalaman realitas. Nah, fenomenologi sebagai bagian dari bidang disiplin filsafat, maka sebagian besar teori-teori menyangkut fenomenologi berasal dari teori-teori yang ada dalam kajian filsafat dan ilmu sosial lainnya. Lebih ringkas, dapat disimpulkan bahwa fenomenologi sebagai teori dapat diterapkan dalam beberapa ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, hingga komunikasi khusus. Untuk perspektif ilmu komunikasi sebagai ilmu terapan, pada dasarnya komunikasi bisa dipastikan dapat dijumpai di berbagai bidang keilmuan. Nah, fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai data pokok sebuah realitas, atau berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaimana adanya. Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan. Nah, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis.
Fenomenologi mencoba mencari pemahaman sebagaimana manusia mengonsentrasi antar makna dan konsep-konsep penting dalam intersubjektivitas. Intersubjektivitas karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain, walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan. Nah, tetapi saja ada peran orang lain di dalamnya. Fenomenologi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif hadir sebagai respons terhadap keberadaan metode terhadap metode kuantitatif. Nah, yang dianggap tidak mampu lagi menjawab berbagai persoalan kehidupan yang ada. Metode ini memposisikan manusia sebagai subjek penelitian, bukan sebagai objek penelitian atau metode kuantitatif yang mendapat sedikit porsi di dalamnya. Nah, metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berupaya untuk menangkap atau berbagi persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Konsep utama dalam fenomenologi adalah bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui atau dipahami harus dimulai dari pengalaman langsung. Nah, ini berarti bahwa realitas tidak dapat dipahami secara objektif melalui pengamatan dari luar, tetapi harus dipahami melalui cara kita mengalami dan memahami dunia ini. Nah, berikut ini beberapa konsep kunci dalam fenomenologi, termasuk yang pertama, intentionality. Fenomenologi menekankan bahwa kesadaran selalu berada pada sesuatu. Kesadaran tidak pernah bersifat netral atau tanpa objek. Misalnya ketika kita melihat sebuah bunga, kesadaran kita memiliki arah atau intentionality yang mengarah pada bunga tersebut. Yang ketiga, reduksi fenomenologis. Husserl mengembangkan konsep reduksi fenomenologis yang mengharuskan kita untuk menahan diri dari membuat asumsi atau interpretasi sebelum kita benar-benar memahami pengalaman tersebut. Ini menciptakan ruang untuk pengalaman yang lebih murni dan tidak tercemar oleh pemahaman sebelumnya. Yang keempat, eidetik. Fenomenologi juga mencakup studi tentang esenses atau eidos, yaitu sifat-sifat esensial dari suatu objek atau pengalaman yang membuatnya menjadi seperti itu. Ini melibatkan mencari karakteristik yang paling mendasar dari universal dari suatu fenomena. Fenomenologi tidak hanya pada bidang filsafat, tapi juga memengaruhi berbagai disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan sastra. Pendekatan fenomenologis membantu kita untuk memahami bagaimana manusia-manusia mengalami dan memberi makna pada dunia mereka, serta membuka pintu untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjektif dan pengalaman individu. Nah, langsung saja kita masuk kepada menariknya fenomenologi. Nah, di sini fenomenologi menarik karena menghadirkan pendekatan yang unik dan mendalam terhadap pengalaman manusia. Berikut beberapa hal yang membuat fenomenologi menjadi subjek yang menarik untuk dipelajari. Nah, yang pertama, fokus pada pengalaman langsung. Fenomenologi menempatkan pengalaman langsung sebagai titik awal pengetahuan. Hal ini mengubah paradigma tradisional yang seringkali lebih mengutamakan pengetahuan yang objektif dan eksternal dengan memprioritaskan pengalaman subjektif. Fenomenologi membuka ruang untuk memahami kompleksitas individu secara lebih mendalam. Yang kedua, introspeksi dan refleksi. Nah, dalam fenomenologi terdapat dorongan untuk melakukan introspeksi dan refleksi secara mendalam terhadap pengalaman-pengalaman pribadi. Hal ini dapat membantu kita memahami lebih baik tentang bagaimana kita memberi makna pada dunia, bagaimana emosi dan persepsi kita mempengaruhi pemahaman kita, serta bagaimana proses-proses kognitif kita bekerja. Yang ketiga, pemahaman tentang subjektivitas. Nah, fenomenologi membuka diskusi yang kaya tentang subjektivitas, konsep seperti intentionality atau arah kesadaran pada objek. Nah, reproduksi fenomenologi atau penahanan dari interpretasi sebelumnya, dan eidetik atau penelitian tentang sifat-sifat esensial. Nah, membantu kita memahami bagaimana subjektivitas memainkan peran penting dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, relevansi dalam berbagai disiplin ilmu.
fenomenologi tidak hanya relevan dalam konteks filsafat, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan seni. Pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk mendalami pemahaman tentang manusia dan budaya secara holistik. Yang kelima, kritik terhadap objektivitas mutlak. Fenomenologi menantang pandangan bahwa pengetahuan yang valid haruslah bersifat objektif dan mutlak. Sebaliknya, fenomenologi mengakui kerumitan dan relativitas dalam pengalaman manusia dan menawarkan sudut pandang yang lebih inklusif terhadap berbagai cara manusia memahami dunia. Nah, yang keenam, hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek menarik dari fenomenologi adalah kemampuannya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita mengalami dunia. Fenomenologi dapat memberikan wawasan yang bernilai dalam konteks pribadi, interpersonal, dan sosial. Dengan demikian, fenomenologi menarik karena memberikan perspektif yang kaya dan kompleks tentang manusia, pengalaman, dan pengetahuan. Ia mengajak kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang lebih intim dan mendalam serta merangsang refleksi yang mendalam tentang diri kita dan hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu fenomenologi dan menariknya fenomenologi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.